Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dendam Gadis Lemah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, Nesel. Just try keep up with me. Pak Kades mau melamar kamu untuk Ilham, Susi. Ucap Bu Lastri membuat Susi tak percaya. Yang benar, Bu, Ibu gak bohong kan sama aku? Mas Ilham datang ke sini untuk melamar aku. Aku benar-benar gak menyangka. Aku gak percaya lah, Bu. Makanya kamu itu ikut Ibu buat temuin mereka biar kamu bisa percaya sama Ibu. Tunggu dulu, Bu. Jujur aku masih terkejut. Susi mencoba menarik nafasnya perlahan untuk meyakinkan kalau dia tidak sedang bermimpi. Sesekali Susi memukul kedua pipinya. Bu, aku bahagia sekali karena akhirnya aku bisa menikah dengan Mas Ilham, laki-laki yang selama ini aku cintai. Sudah, tunda dulu senengnya. Sekarang kamu temui dulu mereka, karena mereka sudah menunggu dari tadi. Sebentar, Bu, aku mau rapihin dulu rambutku biar kelihatan makin cantik. Gadis licik itu pun merapikan rambutnya yang terurai panjang agar terlihat rapi. Ayo, Bu, aku sudah siap. Pak Kades, ini Susinya sudah ada. Selamat pagi, Pak Kades. Mas Ilham, sapa Susi sambil tersenyum. Selamat pagi, Susi, saut Ilham dengan wajah yang terlihat masih cuek. Susi, kedatangan Pak Kades dan Nak Ilham ke sini. Mereka ingin melamar kamu untuk Nak Ilham. Bapak sudah mengatakan keputusan Bapak kalau Bapak menerima lamaran ini. Tapi kami semua juga ingin tahu keputusan kamu, karena bagaimanapun juga kamu yang akan menjalani pernikahan ini, ucap Juragan Muklis. Kalau Bapak sudah setuju, tentu saja Susi juga setuju, Pak, sahut Susi sambil tersenyum bahagia. Alhamdulillah, syukurlah kalau kamu setuju. Berarti lamaran ini kami terima ya, Pak Kades? Iya, Pak Muklis. Untuk pernikahannya saya ingin dilakukan sesegera mungkin, Pak. Apa kita tidak membiarkan Susi dan Nak Ilham untuk saling mengenal lebih dekat lagi? Dan apa tidak terlalu buru-buru juga, Pak Kades? Saya rasa mereka sudah saling mengenal dengan baik, dan saya juga rasa pernikahan mereka ini lebih cepat, lebih baik lagi dilakukan. Bagaimana menurut kamu, Susi? Apa kamu sudah siap menikah dalam waktu dekat ini? Tanya Juragan Muklis pada anaknya. Susi siap kok, Pak. Susi tidak masalah kalau memang pernikahannya dilakukan sebentar lagi, sahut Susi yang memang itu adalah kemauannya. Yaudah, kalau begitu saya setuju dan ikut saja, Pak. Namun tak sedikit pun kebahagiaan terlihat di wajah Ilham. Ilham lebih terlihat tertekan dengan keputusan orang tuanya itu. Apalagi menikah dengan Susi yang sama sekali tidak dia cintai. Jujur aku masih belum bisa melupakan Tiara. Aku masih mencintai dia, sangat mencintainya. Tapi pengkhianatan yang sudah Tiara lakukan itu tidak bisa aku maafkan begitu saja, ucap Ilham dalam hatinya. Sepertinya Mas Ilham tidak senang dengan lamaran ini. Tapi kenapa padahal sudah jelas-jelas aku ini lebih baik dari Tiara? Apa Mas Ilham sebenarnya masih memikirkan Tiara ya? Gerutu Susi sambil terus memperhatikan Ilham. Di sisi lain terlihat seorang laki-laki yang baru saja turun dari mobil mewah miliknya, langsung masuk ke dalam sebuah kantor perusahaan yang sangat besar sekali. Semua orang langsung tunduk saat laki-laki itu berjalan. Ternyata dia merupakan satu-satunya pewaris di perusahaan itu. Laki-laki tampan itu bernama Andra Baskara. Dia menjabat sebagai CEO di perusahaan itu. Andre juga merupakan sahabat baiknya Reza yang kebetulan juga bekerja di sana.
Andra langsung masuk ke ruangannya dengan kondisi yang terlihat sedang kesal sekali. Reza yang melihat sahabatnya itu seperti ada masalah pun langsung datang menghampiri Andra. Ada apa lagi? Apa ada masalah lagi di rumah? Papa meminta aku untuk menikah. Ya terus apa masalahnya? Ya tinggal nikah saja kan gampang. Lagian gue yakin pasti gadis itu mau kok lo ajak nikah. Justru karena itu gue jadi frustasi. Gadis itu menolak diajak menikah. Why? Kok bisa sih gadis nolak diajak nikah sama lo? Bukannya kalian berdua udah pacaran dari lama? Dia lebih mementingkan karirnya jadi model dibandingkan nikah sama gue. Nah gimana gue gak kesel dan pusing mikirin hal itu? Ditambah lagi tuntutan dari bokap yang gak masuk akal ini. Lah terus rencana lo sekarang apa? Gue gak tahu. Yang jelas gue akan bisa menjadi pewaris kalau gue udah menikah. Ya udahlah kalau gitu lo nikah aja. Lo itu kan ganteng dan kaya. Ya pastinya banyak cewek di luar sana yang mau nikah sama lo. Dan kalau lo mau, lo bisa rekrut salah satu karyawan di sini buat lo nikahin. Gak semudah itu, Za. Karyawan di sini tuh gak ada yang masuk kriteria cewek idaman gua. Gak ada yang bisa ngalin gadis dan gantiin gadis di hati gua. Tapi bukannya gadis gak mau lo ajak nikah karena lebih mementingkan karirnya sendiri. Lo harusnya sadar kalau sikap gadis seperti itu ya artinya dia itu gak benar-benar peduli sama lo. Lah terus gue harus gimana? Sementara gue dikasih waktu 1 minggu sama bokap gue. Gue gak mau kalau sampai perusahaan yang sudah bokap dan nyokap gue bangun ini diambil alih sama Alvin. Alvin saudara tiri lo itu? Iya. Lo juga tahu kan nyokap tiri gue itu orangnya kayak gimana? Dia itu sangat licik. Memangnya lo gak bisa bujuk gadis supaya mau nikah sama lo? Gue udah berusaha sebisa gue, tapi tetap saja gak bisa. Gadis masih tetap sama pendiriannya. Walaupun gue udah bilang kalau gue gak masalah sama sekali dia tetap jadi model dan ngejar karirnya setelah nikah. Kayaknya gue tahu dah caranya biar lo bisa selesaiin masalah lo ini. Gimana caranya? Gimana kalau lo kawin kontrak saja? Lo kalau ngasih tahu ide yang bener dong, Za. Gua serius, Dra. Ini kan cuma nikah pura-pura saja. Lo juga bisa tentuin kapan kontrak nikahnya akan selesai. Cuma ini jalan satu-satunya. Tapi masalahnya di mana gue bisa nemuin cewek yang mau nikah kontrak sama gue? Ada. Gue punya kenalan yang bisa nikah kontrak sama lo. Siapa? Orangnya sekarang ada di apartemen gue. Nanti pas pulang kerja lo bisa ikut gue buat temuin dia. Lo tinggal di apartemen bareng cewek? Apa lo juga udah nikah kontrak sama dia dan selama ini gue gak tahu? Jangan sembarangan lo kalau ngomong. Cewek itu namanya Tiara. Dia itu baru saja kerja di apartemen gue. Oh jadi sekarang lo pakai jasa pembantu dan lo minta gue buat nikah kontrak sama pembantu lo itu? Dia bukan sembarang pembantu, Dra. Tiara itu orangnya cantik banget loh. Lebih cantik dari gadis kalau menurut gue. Pokoknya ceritanya panjang lah kenapa Tiara bisa sampai kerja di apartemen gue. Ya walaupun dia itu berasal dari kampung dan penampilannya juga sederhana, tapi gue yakin dia itu gadis baik-baik. Kalau gitu kenapa nggak lo aja yang nikahin dia? Dia itu ngingetin gue sama almarhum adik gue. Dan gue juga belum kepikiran buat nikah. Gimana jadinya sih? Lo mau ikutin saran gue nggak? Ya seenggaknya lo bisa ketemu dulu sama Tiara lah. Andra pun berpikir sejenak dengan saran dari sahabatnya itu. Ya udahlah, nggak ada salahnya juga kalau dicoba. Nah gitu dong. Ya udah kalau gitu gua mau lanjut kerja dulu dan lo nggak usah lah galau-galau mikirin cewek lo itu. Reza pun langsung pergi meninggalkan Andra di ruangannya. Benar saja setelah pulang dari kantor, Andra langsung pergi ke rumah Reza untuk berkenalan dengan Tiara. Ayo masuk. Mas Reza,
Sudah pulang ternyata, sapa Tiara. Andra pun melihat Tiara untuk pertama kalinya, dan dia pun langsung memperhatikan Tiara dari atas sampai bawah. Sama temennya ya mas? Tanya gadis lugu itu. Iya. Ini Andra sahabat baik sekaligus bos di tempat kerja. Oh begitu ya. Ya sudah kalau gitu saya buatin minum dulu ya buat Mas Reza dan Mas Andra. Udah yuk, duduk dulu. Gimana menurut lo? Cantik gak orangnya? Iya jujur sih dia memang cantik. Tapi gue gak yakin kalau dia mau bantuin gue. Ya kan belum dicoba. Tapi lo mau gak sama dia? Kalau emang lo merasa Tiara cewek yang tepat buat nikah kontrak sama lo, nanti gue bisa bantuin lo biar dia setuju. Gue gak tahu sih, gue bingung. Ini mas minumnya? Ya makasih Ara. Sama-sama mas. Oh ya mas, saya juga sudah masak. Jadi nanti kalau Mas Reza sama Mas Andra mau makan, semuanya sudah siap di meja makan. Iya Ra. Ya udah kalau gitu saya permisi ya mas. Tunggu Ra. Iya mas. Apa Mas Reza butuh sesuatu? Iya. Aku mau bicara sebentar sama kamu. Mas mau bicara apa mas? Ya udah. Kamu duduk dulu biar kita ngomongnya enak. Jadi gini Ra. Andra ini lagi butuh seseorang yang bisa jadi istri pura-puranya dia. Ya kayak semacam nikah kontrak gitu. Kamu paham kan maksudnya? Nah, kira-kira kamu mau gak bantuin Andra buat jadi istri pura-puranya dia sampai kontraknya selesai? Nikah kontrak gimana sih mas? Jujur aku sama sekali gak ngerti. Jadi nikahnya tuh dikontrak Ra. Nah, Andra ini siap bayar berapapun yang kamu minta sampai kontrak yang ditentukan selesai. Gimana? Kamu mau ya bantuin Andra? Tiara pun terdiam sejenak dan mulai berpikir dengan tawaran yang diberikan oleh Reza. Mas Andra ini kan kelihatannya tampan dan juga mapan. Masa iya sih dia gak punya pacar yang bisa diajak untuk menikah? Kenapa dia malah mencari wanita yang mau menikah kontrak dengan dia? Kamu tenang saja. Selama kita menikah dan menjadi suami istri, saya gak akan pernah nyentuh kamu sedikit pun. Dan saya akan bayar kamu berapapun yang kamu minta. Tugas kamu hanya pura-pura jadi istri saya di depan keluarga saya. Mas Andra ini mau bayar saya berapapun yang saya mau. Saud Tiara untuk lebih yakin. Iya, berapapun nominal yang kamu minta, 100 juta, 200 juta, atau 500 juta, tidak masalah buat saya. Saya pasti akan bayar kamu langsung sekarang juga. Kalau begitu saya ingin meminta bayaran 600 juta. Lebih mahal dari yang Mas Andra tawarkan, bagaimana? Apa Mas Andra tidak masalah? Tentu saja tidak masalah buat saya. Nanti biar Reza yang mengurus semua pembayarannya. Saya akan langsung bayar kamu sesuai dengan nominal yang kamu minta. Jadi kapan saya bisa memulai pekerjaan itu? Tanya Tiara secepatnya. Besok saya akan datang untuk menjemput kamu. Saya akan bawa kamu untuk bertemu dengan keluarga saya. Kontraknya hanya sampai 1 tahun saja. Jadi nanti setelah 1 tahun kita akan bercerai. Oke? Sepakat? Sahut Tiara tanpa ragu. Reza pun merasa heran dengan sikap Tiara. Dia pikir Tiara akan menolaknya dan akan sulit untuk membujuk Tiara. Tapi ternyata Tiara malah meminta bayaran yang lebih dari yang dia tawarkan. Ya udah kalau gitu, mendingan kita makan dulu aja. Gue kayaknya mau langsung pulang aja deh. Soalnya Oma pasti sudah nungguin gue. Ya elah bro, makan dulu saja sebentar ya. Lain kali saja. Soalnya lo tahu sendiri kan, Oma itu orangnya kayak gimana. Ya udah kalau gitu, hati-hati ya. Mas Andra nggak mau dibawa saja makanannya, biar bisa dimakan di rumah? Nggak usah lah. Pasti di rumah juga udah masak. Oh ya udah, ingat ya. Besok kamu harus tampil cantik dan berbeda dari biasanya. Iya mas. Udah, lu tenang aja Dra. Semuanya biar gue yang atur. Gue percayain sama lo. Thanks ya.
ucap Andra dan langsung pergi dari apartemen Reza. Ya udah mas, kalau gitu saya mau lanjut kerja dulu. Tunggu. Kamu udah makan? Belum mas. Ya udah kalau gitu kita makan sama-sama saja. Mas Reza makan duluan saja. Saya masih mau melakukan pekerjaan yang belum selesai. Udahlah, itu nanti saja dikerjainya. Mending sekarang kamu temenin aku makan dulu ya. Soalnya kan selama ini aku selalu makan sendirian. Tapi kan sekarang ada kamu di sini. Tapi saya nggak enak loh mas. Saya ini kan cuma pembantu di sini. Ya memangnya kenapa? Nggak ada salahnya juga kok. Apalagi kan kamu sekarang mau nikah sama Andra. Pasti di sini aku bakalan kesepian lagi. Ya udah kalau gitu mas. Nah gitu dong. Oh ya, kalau boleh tahu nih ya, kenapa kamu mau menerima tawarannya Andra gitu aja? Aku pikir kamu tuh bakalan nolak loh tadi. Tanya Reza yang memang penasaran. Soalnya aku itu butuh uangnya mas. Saya butuh uang itu buat ibu dan adik saya di kampung mas. Niat saya datang ke Jakarta juga kan buat kerja demi mereka. Di saat ada tawaran yang menggiurkan, kenapa tidak saya ambil? Lagi pula ini kan hanya pernikahan pura-pura selama 1 tahun saja. Tapi 1 tahun itu kan lumayan lama loh. Gak apa-apa mas. Apapun akan saya lakukan demi keluarga saya. Saya gak mau keluarga saya di kampung sampai diinjak-injak dan diremehin terus sama orang-orang mas. Sepertinya Tiara punya masa lalu yang pahit di kampungnya. Karena dia juga bercerita sambil menangis seperti ini. Aku juga bisa lihat kalau dia ini orangnya sangat baik sekali. Rasa sayang ke keluarganya yang membuat dia sampai nekat pergi ke Jakarta tanpa pengalaman dan sanak saudara di sini. Tapi aku yakin sih, pasti ada sesuatu yang membuat Tiara mau menerima tawaran ini. Apalagi dia juga meminta uang bayarannya lebih mahal dari yang Anda tawarkan. Ucap Reza dalam hatinya. Mas Reza kenapa? Apa ada yang Mas Reza pikirkan? Enggak. Aku enggak apa-apa kok. Pasti Mas Reza ini berpikir yang tidak-tidak tentang saya. Pasti Mas Reza berpikir saya ini wanita matre karena meminta bayaran sangat mahal kan? Enggak Cora, bukan gitu. Aku tuh cuma pengen tahu saja apa yang sebenarnya terjadi sama kamu dan keluarga kamu di kampung. Sepertinya kamu itu sedang menyimpan amarah yang sangat besar. Sepertinya Mas Reza mulai curiga sama aku. Tapi apa mungkin aku cerita sama dia masalah yang terjadi sama aku di kampung, yang telah diusir oleh para warga? Tapi aku takut nanti Mas Reza juga gak percaya dan malah membenci aku. Gerutunya di dalam hati. Hei Ra, kamu kok malah bengong sih? Iya mas. Kamu sebenarnya kenapa sih Ra? Pasti ada masalah yang terjadi kan sama kamu di waktu kampung. Kamu bisa ceritain semuanya sama aku. Dan siapa tahu aku bisa bantuin kamu. Benar juga kata Mas Reza. Siapa tahu dengan aku bercerita sama Mas Reza, dia bisa sedikit membantu masalahku ini. Lagi pula kan Mas Reza juga orangnya sangat baik. Dia juga sudah membantu aku keluar dari tempat mengerikan itu. Walau masih merasa gelisah, tapi Tiara mencoba untuk menceritakan semuanya. Baiklah mas, tapi ini hanya rahasia di antara kita berdua ya. Saya tidak ingin Mas Andra sampai tahu soal ini, karena saya takut dia akan membatalkan perjanjian menikah kontrak dengan saya. Iya Ra, kamu tenang aja. Aku gak akan bilang ke siapa-siapa kok, termasuk Andra. Tiara pun mengambil nafasnya perlahan dan mulai menceritakan semuanya. Jadi sebenarnya alasan kuat saya pergi ke Jakarta itu untuk balas dendam mas. Balas dendam? Balas dendam ke siapa Ra? Kepada para warga kampung yang sudah tega mengusir saya dari sana mas. Saya difitnah berbuat zina dengan seorang pemuda bernama Benny, yang merupakan anak dari majikan tempat saya bekerja. Padahal saya sama sekali tidak pernah melakukannya. Tapi karena Susi memiliki bukti foto di handphone, membuat semua warga percaya dan tega mengusir saya dari kampung tempat saya dilahirkan. Siapa Susi itu?
Kenapa dia tega sekali melakukan itu sama kamu? Susi itu adiknya Benny, Mas. Karena fitnah dari kakak beradik ini, saya harus rela pergi meninggalkan ibu dan adik perempuan saya di kampung. Tidak ada pilihan lain lagi selain pergi, Mas. Karena saya takut Susi dan Benny akan berbuat sesuatu yang jahat pada keluarga saya. Itulah alasan kenapa saya menerima tawaran dari Mas Chandra. Karena saya ingin membalaskan dendam saya pada warga kampung. Selain keadilan yang ingin saya dapatkan, saya juga ingin keluarga saya di kampung bisa hidup lebih layak, Mas. Tiara bercerita sambil menangis sesenggukan, yang membuat Reza pun ikut merasakan kesedihannya. Aku benar-benar gak nyangka kalau ternyata kamu sudah mengalami kesulitan sebelumnya. Lalu gimana dengan Benny? Apa Benny juga diusir dari kampung itu? Enggak, Mas. Dia hidup bebas karena berdalih kalau dia itu adalah korban. Dia dan adiknya memprovokasi warga kalau saya yang telah menggodanya lebih dulu dan melakukannya demi uang. Kenapa mereka berdua bisa setega itu sama kamu? Aku gak nyangka ternyata di dunia ini ada ya orang yang jahat seperti mereka. Mungkin karena Susi tidak suka melihat hubungan saya dengan Mas Ilham. Karena yang saya tahu Susi itu pernah bilang kalau dia sangat mencintai Mas Ilham. Ilham itu pacar kamu di kampung? Iya, Mas. Terus di mana dia sekarang? Apa dia sama sekali tidak membela kamu saat kejadian itu? Dan apa dia juga tahu kalau kamu sekarang ini berada di Jakarta? Dia sama saja seperti para warga, Mas. Mas Ilham memutuskan hubungannya dengan saya karena merasa kecewa telah dihianati. Saat saya pergi gak ada satupun warga yang tahu kalau saya ini pergi ke Jakarta, selain ibu dan Sylvia adik saya, Mas. Oke. Aku janji sama kamu kalau aku akan menjaga rahasia ini. Dan aku juga janji akan bantu kamu untuk membalas semua dendam kamu itu. Aku akan pastikan Benny dan juga adiknya itu mendapatkan karmanya, ucap Reza sambil mencoba menguatkan Tiara. Terima kasih, Mas. Mungkin kalau saya tidak bertemu dengan Mas Reza, entah seperti apa hidup saya sekarang. Pastinya saya akan terjebak selamanya di tempat Mami Cica itu. Kamu tenang aja ya. Saya pasti akan membela kamu apapun yang terjadi. Jujur Tiara, kamu itu sangat mengingatkan saya pada almarhum adik saya. Jadi Mas Reza ini punya adik juga? Iya. Dia meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit. Turut berduka ya, Mas. Yang sabar. Iya, Ra. Terima kasih. Sementara itu Andra sudah sampai di rumah mewahnya yang setiap harinya selalu saja ada pertengkaran yang terjadi. Andra, kamu sudah pulang juga ternyata. Kenapa kamu pulang terlambat tidak seperti biasanya? Iya Oma, maaf ya. Tadi aku itu ada urusan dulu sebentar. Ya udah kalau gitu kamu mandi dan siap-siap ya. Oma tunggu kamu di meja makan ya. Iya Oma. Kalau gitu Andra ke kamar dulu ya. Andra yang berpapasan dengan ibu tirinya hanya diam saja, tak bicara sama sekali. Malah lebih kelihatan kalau mereka berdua itu tidak memiliki hubungan yang sangat baik. Bagaimana tidak marah? Ayahnya telah tega berselingkuh dengan ibu tirinya itu, hingga membuat ibunya meninggal dunia saat Andra masih kelas 5 sekolah dasar. Ditambah lagi ibu tirinya itu memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan dengan suami pertamanya. Umurnya tidak beda jauh dengan Andra. Namun hubungan Andra dan saudara tirinya itu pun juga kurang baik. Tiara yang sudah selesai dengan pekerjaannya langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia pun membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur dan mulai mengingat kembali kejadian pahit yang telah menimpanya itu. Tak akan kubiarkan hidup Benny dan Susi tenang. Kamu lihat saja apa yang akan aku lakukan. Sampai tak terasa air matanya pun menetes. Namun dia pun dikagetkan dengan suara telepon yang berasal dari handphonenya. Ternyata ibunya yang menelpon. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Tiara. Iya Bu, ada apa? Ibu cuma pengen tahu kabar kamu saja.
Ibu kangen banget sama kamu, Nak. Kamu di sana gimana? Alhamdulillah aku di sini baik-baik saja, Bu. Aku juga kangen banget sama ibu. Sylvie kemana, Bu? Adik kamu ada di kamarnya. Dia lagi belajar. Oh iya, Bu. Nanti kalau Tiara sudah punya uang, Tiara akan langsung kirim ke ibu ya, Bu. Iya, Nak, udah kamu gak usah pikirin itu dulu. Ibu di sini sudah cukup. Yang penting kamu bisa simpan saja uang itu untuk tabungan kamu nanti. Aku kan kerja buat ibu sama Sylvie, Bu. Insya Allah nanti aku akan kirim uang yang cukup besar buat ibu. Ibu bisa tebus ladang kita yang kemarin kita gadaikan. Kamu dapat uang dari mana, Tiara, sebanyak itu? Untuk menebus ladang kita itu kan bukan dengan uang yang sedikit. Ibu tenang saja ya. Ibu jangan berpikiran yang buruk sama aku di sini. Aku kerja halal kok di sini, Bu. Iya, tapi kan kamu ini hanya seorang pembantu kan di sana. Apa kamu dapat uang pinjaman dari majikan kamu itu? Bukan, Bu. Tiara pun akhirnya menceritakan semuanya pada ibunya itu. Jadi, kamu dibayar 600 juta untuk menikah selama 1 tahun? Ucap Bu Siti yang tak percaya. Iya, Bu. Mas Andra berani bayar aku dengan jumlah uang yang sangat besar. Awalnya aku memang ingin menolak tawarannya, tapi ini kesempatan yang baik untuk aku, Bu. Selain bisa membuat kehidupan ibu dan Sylvie berkecukupan, aku juga bisa menggunakan uang itu untuk membalaskan dendamku pada orang-orang kampung. Tapi Bu, takut langkah yang kamu ambilin akan beresiko, Nak. Apalagi kan sebuah pernikahan itu tidak bisa dipermainkan seperti ini. Aku tahu, Bu. Mungkin caraku ini salah, tapi tidak ada pilihan lain lagi. Ibu tenang saja, karena ini hanya pernikahan kontrak selama 1 tahun, Bu. Aku mohon tolong dukung aku dan doakan aku di sini. Iya, Nak. Ibu akan selalu mendukung dan mendoakan kamu. Apapun yang terjadi sama kamu nanti, Ibu pasti akan selalu ada untuk kamu. Terima kasih ya, Bu. Di sini juga ada Mas Reza yang sangat baik sama aku. Aku merasa beruntung sekarang karena bisa dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Alhamdulillah, Tiara. Ibu juga senang dengarnya. Tapi ada satu hal yang ingin Ibu kasih tahu ke kamu. Soal apa, Bu? Soal Ilham yang akan menikah dengan Non Susi. Oh, soal itu ya, Bu. Aku sudah tidak akan terkejut lagi, karena aku tahu pasti hal ini akan terjadi. Biarkan sajalah, Bu, mereka menikah. Lagi pula aku juga dan Mas Ilham sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Tapi, apa kamu terluka dengan pernikahan mereka, Tiara? Ibu takut kamu sakit hati. Tidak, Bu. Aku tidak terluka sama sekali. Aku sudah tidak memiliki perasaan apa-apa lagi pada Mas Ilham semenjak dia memutuskan hubungannya dengan aku, Bu. Tiara, Ibu tahu kamu anak yang kuat. Ibu yakin pasti kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari Ilham. Iya, amin, Bu. Ya udah, sekarang Ibu istirahat ya. Aku juga akan istirahat. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku gak nyangka ternyata Mas Ilham bisa secepat itu lupain aku dan menikah dengan Susi, orang yang sudah jahat sama aku. Ucap Tiara yang memang dalam hatinya paling dalam merasa sakit dan kecewa. Sementara itu Andra terlihat sedang berdiri di balkon kamarnya dengan wajah yang terlihat kesal. Kenapa gadis susah sekali dihubungi sih? Gerutu Andra yang sedari tadi mencoba menelpon kekasihnya itu. Sikap gadis mulai berubah setelah aku mengajaknya untuk menikah. Apa dia benar-benar marah sama aku ya? Tapi harusnya aku yang marah padanya sih. Andra. Tiba-tiba saja Om Asri datang ke kamar Andra. Om Asri ini memang orang yang paling dekat dengan Andra. Dia satu-satunya orang yang paling mengerti semua tentang Andra. Kamu kenapa? Aku gak apa-apa, Oma. Apa ini ada kaitannya sama gadis? Apa dia masih dengan pendiriannya itu? Iya, Oma. Malah sekarang gadis susah sekali untuk dihubungi. Itu artinya dia bukan wanita yang baik untuk kamu.
Kenapa Oma bicara seperti itu? Gadis itu sangat mencintai aku, Oma. Kalau dia memang benar-benar sayang sama kamu, pastinya dia akan sangat peduli sama kamu. Tapi ini tidak kan? Kalau orang yang benar-benar serius mencintai kita, pasti akan sangat senang ketika diajak menikah oleh orang yang kita cintai. Gadis hanya ingin mengejar karirnya sebagai model, Oma. Bukan tidak ingin menikah dengan aku. Tapi dia bisa tetap menjadi model meskipun sudah menikah dan terus mengejar karirnya itu. Mau sampai kapan kamu menunggu, Andra? Waktu yang diberikan papa kamu hanya 1 minggu, dan itu tinggal beberapa hari lagi. Kalau itu aku udah pikirin semuanya, Oma. Oma tenang saja. Aku gak akan membiarkan perusahaan itu jatuh ke tangannya Alvin. Memangnya apa rencana kamu? Aku akan menikah dengan wanita lain. Aku sudah membayarnya mahal agar mau menikah kontrak dengan aku selama 1 tahun, Oma. Sampai gadis pulang ke Indonesia dan siap menikah dengan aku. Setelah itu aku dan wanita itu akan bercerai. Jangan aneh-aneh kamu, Andra. Kalau sampai papa kamu tahu, dia akan sangat marah. Apalagi papa kamu itu tidak suka dengan kebohongan seperti ini. Dan juga pernikahan itu tidak bisa dibuat main-main seperti itu. Tidak ada pilihan lain lagi, Oma. Besok aku akan mengajak wanita itu ke sini dan bertemu dengan kalian semua. Siapa nama wanita itu? Namanya Tiara, Oma. Oma tolong jaga rahasia ini. Ini akan menjadi rahasia kita berdua di rumah ini. Jangan sampai ada yang tahu dengan rencana ini. Cuma Oma satu-satunya orang yang aku percaya. Ya udah, Andra, kamu tenang aja. Oma akan dukung keputusan kamu ini. Terima kasih ya, Oma. Besok paginya Andra pun sudah siap dengan pakaian kantornya. Dia pun turun dan menuju meja makannya yang dimana semua orang sudah ada di sana. Andra, ayo makan. Andra pun duduk dan mulai mengambil makanannya. Andra, bagaimana? Kapan kamu akan membawa kekasih kamu itu sama papa? Hari ini juga, Pak. Baguslah kalau begitu. Papa tunggu kamu untuk mengajak dia makan malam di rumah kita. Namun beda halnya dengan Mala, ibu tirinya Andra. Bukannya Alvin mengatakan kalau gadis tidak ingin menikah dengan Andra secepat ini. Tapi kenapa bisa Andra menyetujui permintaan papanya itu, mengajak kekasihnya itu ke rumah? Apa gadis berubah pikiran dan akhirnya pulang ke Indonesia? Sebaiknya nanti aku telepon Alvin dan tanyakan langsung pada anak itu, gerutu Bu Mala dalam hatinya. Ternyata selama ini papanya Andra tidak pernah tahu mengenai hubungan Andra dan gadis. Karena Andra juga tidak pernah bercerita mengenai percintaannya itu pada papanya selain pada Om Asri. Tapi entah kenapa papanya tiba-tiba saja memintanya untuk menikah dan membawa kekasihnya itu untuk menemuinya. Andra sempat menolak, namun papanya mengancam kalau Andra tidak menikah dalam waktu dekat ini, semua perusahaan miliknya akan diwariskan pada adik tirinya itu. Yang akhirnya membuat Andra pun setuju. Papa sudah tidak sabar sekali ingin segera bertemu dengan calon menantu papa itu. Seperti apa dia orangnya, Andra? Nanti papa juga akan tahu sendiri seperti apa dia. Apa dia cantik seperti mamamu ini? Tanya Pak Wisnu sambil menatap arah Bu Mala. Tentu saja. Dia sangat cantik seperti mamaku, mama kandungku tentunya. Sahut Andra sambil tersenyum sinis pada ibu tirinya itu. Andra, ya sudah, kalau begitu Andra pergi sekarang ya, Ma. Ucap Andra yang langsung berdiri dan pergi begitu saja, padahal makanannya belum habis. Dia ini selalu saja begitu, gerutu Pak Wisnu. Udah, biarkan sajalah. Lagi pula apa yang dibicarakan Andra itu tidak ada salah sama sekali. Sahut Om Asri yang memang juga tidak menyukai menantu barunya itu. Nampak seorang wanita cantik bertubuh tinggi dan ideal sedang berpose untuk mengambil foto sebuah majalah. Ya, wanita itu adalah gadis kekasihnya Andra. Kamu keren banget, ucap seseorang laki-laki bernama Alvin yang merupakan adik tirinya Andra. Thanks sayang, sahut gadis. Ternyata selama ini gadis telah berselingkuh di belakang Andra dengan Alvin sang adik tiri. Entah apa yang ada di pikirannya gadis.
Namun gadis terlihat sangat bucin sekali dengan Alvin yang memang humoris dan romantis. Alvin juga diam-diam menyusul gadis yang berada di Paris dengan alasan meneruskan kuliahnya di luar negeri. Ini bunga buat kamu cantik. Wah, makasih ya sayang. Kamu ini memang beda sekali dengan Andra. Dia itu sangat kaku dan ngebosenin, saut gadis. Apa sih yang kamu harapkan dari Kak Andra? Dia itu memang seperti itu orangnya. Dari kecil dia selalu ingin lebih dominan dari aku siapapun. Ya makanya aku menolak menikah dengannya. Aku tidak mau hidupku jadi kaku dan gak berwarna seperti dia. Aku lebih bahagia bisa menikah dengan kamu. Tentu saja aku akan menikahi kamu. Aku janji itu. Setelah aku berhasil merebut semuanya dari Kak Andra. Aku akan selalu mendukung kamu, Hani, saut gadis sambil memeluk Alvin. Tak lama terdengar suara telepon yang berasal dari HP-nya Alvin. Ternyata itu panggilan telepon dari Bu Mala. Sebentar ya sayang, ini mama telepon. Ya udah kamu angkat aja. Aku mau ke sana dulu ya. Mau lanjut foto lagi. Saut gadis yang langsung berlari menjauh dari Alvin. Halo Ma, ada apa? Halo Alvin, Mama mau tanya sama kamu. Apa gadis masih ada di Paris sama kamu? Gadis ada di sini kok sama aku. Emangnya ada apa Ma? Mama pikir gadis itu berubah pikiran dan mau menikah dengan Andra lalu pulang ke Indonesia. Soalnya tadi Andra bilang akan mengajak pacarnya untuk datang ke rumah menemui papanya. Enggak kok mah. Gadis ada di sini dan dia nggak mungkin mau menikah sama Kak Andra. Dia sendiri yang bilang kalau dia sudah menolak ajakan Kak Andra untuk menikah karena gadis itu hanya cinta sama aku. Lalu siapa wanita yang akan Andra bawa untuk menemui papanya? Ya mungkin itu kekasih Kak Andra yang lain lah mah. Bisa jadi kan selama ini Kak Andra itu sudah berselingkuh juga. Ya mungkin saja sih. Mama juga heran sekali sama papa kamu. Kenapa dia itu sangat memaksa Andra untuk segera menikah sih? Ya kenapa mama gak tanyain langsung saja sama papa lah. Sudah. Tapi papa kamu hanya bilang kamu kalau dia ingin Andra cepat-cepat menikahnya, itu saja udah. Mama yakin ada sesuatu yang papa kamu sembunyikan dari kita. Ya udah lama gak usah dipikirin. Kalau Andra menikah sama wanita lain, itu akan lebih bagus untuk hubungan aku dan gadis. Tapi mama takut kalau ternyata papa kamu itu meminta Andra untuk menikah karena ingin memberikan semua perusahaannya itu jadi milik Andra. Dan kamu gak akan dapat sedikit pun bagiannya. Ya kalau memang seperti itu aku bisa apa mah? Karena kan itu memang sudah haknya Kak Andra sebagai anak kandungnya papa. Sementara aku ini kan hanya anak tirinya mah. Ya gak bisa gitu dong. Kamu juga harus dapat bagiannya. Bila perlu semua perusahaan papa kamu itu harus menjadi milik kamu, bukan hanya milik Andra. Sudah Lemah, nanti aku telepon lagi, saut Alvin yang langsung menutup teleponnya. Alvin, mama belum selesai bicara, gerutu Bu Mala. Mama ini selalu saja bicara soal harta. Ya walaupun aku mau juga, aku yakin tidak akan mendapatkannya dengan sangat mudah, ucap Alvin yang mulai kesal dengan sikap ibunya. Kamu kenapa? Tidak apa-apa kok mah, saut Bu Mala yang terlihat canggung di depan Om Asri. Kamu tidak sedang merencanakan sesuatu yang jahat kan Mala? Kenapa mama bicaranya seperti itu? Memangnya aku terlihat jahat di rumah ini? Ya tidak juga. Tapi saya hanya takut saja kamu melakukan sesuatu yang jahat dan licik. Kamu tahu betul kan kalau saya ini tidak pernah menyukai kamu. Terserah mama mau menuduh aku seperti apapun. Yang jelas aku sebagai ibu sambungnya Andra juga sangat peduli sama Andra mah. Aku juga selalu berusaha menjadi ibu yang baik untuk Andra. Tapi kamu tidak pernah melakukannya Mala. Justru kamu selalu menjauhkan Andra dari papanya. Kamu memang berhasil merebut seorang suami dari seorang istri, tapi kamu tidak akan pernah bisa menjauhkan seorang anak dari ayahnya, ucap Om Asri dan langsung pergi meninggalkan Bu Mala. Bu Mala terlihat kesal dengan ucapan yang dilontarkan ibu mertuanya itu padanya. Andai saja aku bisa menyingkirkan wanita tua itu di rumah ini, gerutunya dengan sangat kesal. Di sisi lain, terlihat Tiara yang sudah tampil cantik dengan penampilan terbaiknya. Reza sudah berhasil mengubahnya menjadi wanita kota pada umumnya. Tiara, jujur kamu cantik sekali. Makasih ya mas. Saya juga gak nyangka ternyata saya bisa berpenampilan seperti ini, saut Tiara sambil tersenyum melihat dirinya di cermin.
Tiara, tapi aku ingin bertanya lagi sama kamu. Apa kamu sudah yakin dengan keputusan kamu untuk membantu Andra? Saya sudah yakin, Mas. Apa Mas Reza gak yakin sama saya? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.